Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nevi Septiana dari Prodi Teknik Elektronika, NIM 2005031008. Baik, di video sekali ini saya akan mempresentasikan tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat komputer jaringan. Baik, langsung saja saya mempresentasikan hasil rangkuman materi pertama saya yang berjudul mengidentifikasi masalah fungsionalitas jaringan pada perangkat melalui gejala. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan. Yang pertama ada tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan terjadinya gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil. Sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN karena semua komputer yang kita gunakan sering mati mendadak karena sumber listrik yang dapat menyebabkan komputer yang kita gunakan akan cepat rusak. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada jaringan disebabkan oleh korosi atau berkarat dan rusak. Berikut indikasi kerusakan pada masing-masing komponen antara lain. Yang pertama, ada server. Apabila komputer server mengalami kerusakan atau kegangguan secara otomatis, seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai pusat jaringan. Kedua, ada workstation. Apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation, berarti komputer yang kita gunakan tidak dapat masuk dalam jaringan, sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lainnya dalam jaringan tersebut. Yang ketiga ada sub dan switch. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Yang keempat ada Network Interface Card atau kartu jaringan. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan berakibat pada komputer tersebut tidak dapat masuk dalam sistem jaringan. Yang kelima ada kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Dalam sistem jaringan LAN, komponen satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan dan berhubungan. Maka, dalam proses diagnosa kerusakan pada jaringan harus dilakukan dengan terstruktur dan sistematis. Maka, perawatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi perangkat pendukung jaringan dan yang berkala diharapkan sistem jaringan tersebut akan selalu dalam kondisi yang terjaga dengan baik dan bekerja secara normal. Baik, langsung saja saya membacakan materi kedua yang berjudul memilih masalah berdasarkan kelompok masalah. Yang pertama ada hardware. Yang pertama, kerusakan atau kesalahan hardware. Mencakup seluruh komponen jaringan antara lain mencakup server, workstation atau client, kartu jaringan, pengkabelan dan konektor, serta komponen jaringan tambahan lainnya seperti hub atau switch router dan sebagainya. Yang kedua ada kesalahan software. Kesalahan bagian software berhubungan dengan kesalahan bagaimana setting dan konfigurasi jaringan yang berkaitan dengan sistem operasi baik pada komputer server maupun komputer workstation yang digunakan. Yang ketiga ada kerusakan atau kesalahan hardware yang sering terjadi pada network interface card atau kartu jaringan, pengkabel dan konektor. Lalu di sini bagian yang kedua ada software. Software, kesalahannya yang pertama ada kesalahan setting konfigurasi jaringan. Yang kedua, kesalahan protokol yang digunakan. Yang ketiga, kesalahan pengalamatan IP. Yang keempat, kesalahan
identifikasi klien dan server komputer. Yang kelima ada kesalahan service network dan service network yang tidak aktif. Yang keenam ada kesalahan security system, kesalahan pemasukan password saat kita masuk dalam jaringan. Yang ketujuh ada kerusakan file program sehingga perlu diupdate. Baik, langsung saja ke materi ketiga, judulnya mengisolasi permasalahan. Di sini saya sudah merangkum materi ketiga. Yang pertama ada bagian pertamanya, pengisolasian kerusakan dalam hardware yang dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis dapat mempermudah penyelesaian masalah jaringan yang dihadapi, seperti tindakan mengisolasi kerusakan pada kartu jaringan dan tindakan mengisolasi permasalahan pengkabelan dan konektor. Yang kedua, pengisolasi pada permasalahan secara terjadi pada instalasi software, driver pada kartu jaringan, dan setting konfigurasi jaringan. Baik pengalamatan TCP atau IP yang meliputi IP address dan subnet mask serta word group yang digunakan. Baik, itu saja rangkuman materi saya dari materi pertama sampai materi ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.